Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrullah SPD. Saya guru di SMP Negeri 5 Mandrehe, Kabupaten Nias Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Bina Bangsa Getsempena, Banda Aceh. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak bapak semuanya. Siang Pak. Siang Pak. Sehat Pak. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat Pak. Sampai udah siang. Ya, ini biasanya pelajaran bahasa Indonesia kita siang, nggak masalah. Yang penting anak-anak bapak semuanya masih sehat dan kuat semuanya ya. Baik anak-anak bapak semuanya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, doanya akan bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Rabbi warzuqni zidni fahman. Raditu billahi rabban Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Alhamdulillah, kita semuanya sudah berdoa. Tentu dengan doa kita ini akan membuat kita lebih semangat lagi. Nah selanjutnya, ini Bapak ingin mengecek dulu kehadirannya nih. Kadang ada yang udah cabut ini kawan-kawannya ya semuanya. Ya, Bapak panggil dari satu-satu. Lisa. Hadir Pak. Salwati. Selalu hadir Lisa Pak. Hadir Pak. Eli Triana. Hadir Pak. Kasturi Eka. Hadir Pak. Azharil. Hadir Pak. Alvin. Hadir Pak. Misra. Hadir Pak. Fitriani. Hadir Pak. Iya, alhamdulillah hadir semua ya, masih hadir, nggak ada yang cabut berarti ya, bagus. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai masuk ke pelajaran, alangkah baiknya ini kan bulan Agustus, bulan kemerdekaan, hari ulang tahunnya kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi sekarang Bapak untuk meningkatkan semangat kita lagi, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya sama-sama, bisa ya? Bisa Pak. Boleh Pak. Kita semuanya. Oke, hidupkan semuanya mic-nya. Yuk. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia Di sana dari Indonesia bangsa dan marilah kita Indonesia bersatu. Negeri Bangsa dan rakyat Indonesia Indonesia Raya
Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Ya, dengan begini, dengan di tahun bulan Agustus ini akan meningkatkan lagi rasa semangat kita untuk membela tanah air kita tercinta. Nah, baik, setelah menyanyi tadi, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan sedikit materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang teks eksplanasi. Ya, siapa anak Bapak yang di sini pernah baca koran atau nonton televisi? Eka, Pak. Ya, Eka sering nonton Pak tuh. ya, sering baca koran ya, Eka ya. Iya, Pak. Bagus. Yang Pak. Iya, tentunya. Tentang Ferdi Sambo, Pak. Ya, ini masalah kita hari ini bukan masalah Ferdi Sambo. Kita fokus kepada teks eksplanasi, yaitu tentang suatu peristiwa-peristiwa atau fenomena alam yang terjadi di dunia ini. Ya, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan sedikit apa itu teks eksplanasi. Bu ya, Bapak share PowerPoint-nya. Teks dari eksplanasi. Ya, sudah terlihat anak-anak Bapak semuanya? Sudah, Pak. Pak. Sudah ya. Nah, sekarang semuanya perhatikan ke papan tulis melalui PowerPoint yang sudah Bapak buat. Materi kita hari ini adalah tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang informasi mengenai proses bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau kejadian dan mengapa bisa terjadi, baik itu mengenai peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, yang memiliki hubungan sebab akibat dan proses, dan harus didukung fakta-fakta ataupun bukti real. Nyata ya. Nah, selanjutnya bagaimana pola pengembangan teks eksplanasi? Yang pertama, pola pengembangan eksplanasi adanya pengembangan sebab akibat atau kausalitas. Yang kedua, pengembangan proses atau kronologis terjadinya. Yang ketiga, fungsi dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi berfungsi untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan keyakinan para pembaca ataupun pendengarnya. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Nah, tentu anak Bapak di sini udah tahu ya fakta ya. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat ilmiah, keilmuan atau dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Itu adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Apa saja struktur teks eksplanasi? Coba baca Eka, apa struktur teks eksplanasi? Ya, Pak. Ya. Yang pertama itu pernyataan umum, deretan penjelas, opsional, sampai dengan latar belakang kejadian, sampai kronologis, penyebab dan kesimpulan. Ya, bagus. Ya, di pernyataan umum ini
mengungkapkan itu ada latar belakang kejadian. Latar belakangnya dulu yang kita ungkapkan pada pernyataan umum ini. Terus di deretan penjelasnya itu menjelaskan tentang kronologis peristiwa itu dan penyebab, apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Terus yang ketiga adalah interpretasi atau bahasa lebih gampang kita pahami adalah kesimpulannya. Itu yang kita masukkan di struktur yang ketiga, yaitu pada interpretasi. Nah, itu tadi sekilas tentang materi teks eksplanasi yang kita pelajari hari ini. Ya? Ya, Pak. Iya, semuanya. Masih semangat ya semuanya? Mana suaranya ini? Semangat, Ya? Pak. Semangat, Pak. Si Nurdin ngantuk, Pak. Ya, jangan ngantuk Nurdin ya. Kita udah siang ini tapi jangan ngantuk, tetap semangat. Nah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, Bapak ingin kamu ini ada yang sudah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada yang masih mengganjal ataupun ada yang mau ditanyakan. Untuk sesi pertama Pak saya persilahkan satu orang nih. Ada yang mau bertanya? Ya, Bu Fitri. Fitri. Oh, Bu Fitri. Nanti dua kali ya, Pak. Udah tua nanti kamu ya, Fitri ya. Teringat kawannya Bapak nih pasti. Ingat ya, Fitri ya. Iya, Ingat tuh Pak. Saya mau tanya, Kami lah ingat Pak. Bu Fitri Ya, gimana ya, ya. Pak? Ya, yang lain diam dulu ya. Silakan Fitri, pertanyaannya apa? Saya mau tanya, Pak, apa sih Ya. perbedaan teks eksplanasi ini dengan teks lainnya, Pak? Iya, bagus sekali ya pertanyaan dari Fitri ini. Ya, mungkin si Fitri ini udah mulai baca-baca dia ini apa bedanya antara teks teks eksplanasi dengan teks yang lainnya ya. Ya, teks eksplanasi itu dia menjelaskan suatu peristiwa ataupun fenomena-fenomena alam, menjelaskan proses pembuatan suatu dengan tanpa melibatkan peran manusia, ya, proses terjadi fenomena maupun sosial yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Nah, kalau misalnya kita bandingkan satu dengan teks prosedur ya. Nah, kalau teks prosedur dia menjelaskan proses pembuatan sesuatu dengan melibatkan peran manusia. Jadi bedanya antara teks eksplanasi dengan teks eksplanasi adalah yang pertama tadi dia melibatkan manusia, yang paling kamu ingat ya, yang teks eksplanasi dia tanpa campur tangan manusia. Itu salah satu contoh perbedaan dari teks eksplanasi ya, anak-anak Bapak semuanya ya. Nah, baik, selanjutnya Bapak akan bagikan kamu menjadi beberapa kelompok yang sudah Bapak bagikan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang silakan duduk pada kelompoknya masing-masing ya. Oke, silakan atur posisinya masing-masing semuanya. Kelompok mangga, manggis, dan apel. Silakan dibentuk ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, baik. Sudah pada tempatnya semuanya? Sudah ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Kalau sudah jangan ribut lagi. Nah, untuk lebih memperdalam anak-anak Bapak nanti mengerjakan tugas-tugasnya di LKPD, selanjutnya Bapak akan mencoba menampilkan sebuah video fenomena. Siapa yang mau nonton? Saya, Pak. Saya Mau mau nonton nggak? Alvin Mau. mau nonton nggak nih Alvin? Mau. Ya. Kali Pak.
Mau sekali ya kayak oke, kalau mau Bapak akan tampilkan di depan kelas. Jadi semuanya jangan ribut, perhatikan ke papan tulis semuanya ya. Sudah kelihatan gambarnya anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, coba saksikan ya. Baik, Pak. Memang tidak ada suara, Pak ya? Pak, nggak dengar Pak video. Nggak ada suara, Pak ya? Udah terdengar tuh Pak. Ya, ini yang nggak terdengar. Oh, udah bisa suaranya. Nah, sudah ada suaranya, Pak. Orangnya ketawa. Bapaknya udah sampai. Baiklah, sekarang mari kita lihat sebuah contoh teks amnesti dari bencana tsunami. Tsunami merupakan gelombang laut besar yang tiba dengan cepat serta menerjang kawasan tepi laut. Gelombang tsunami muncul akibat dari kegiatan gempa ataupun gunung berapi yang meletus di dasar laut. Ketika gempa datang dan permukaan pada dasar laut meningkat dan menurun, maka pada saat itulah tsunami mulai terbentuk. Patahan yang terjadi membuat keseimbangan air laut menjadi tidak beraturan. Patahan yang besar tersebutlah yang memicu gelombang besar yang disebut dengan tsunami. Oleh karena itu, sangat wajib bagi kita untuk tetap waspada di setiap waktu dan mempersiapkan mental untuk menghadapi efek tsunami. Walaupun pada kenyataannya tidak semua gempa dan letusan gunung dapat mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami. Ya, baik anak-anak Bapak semuanya. Tadi kamu sudah menonton sebuah peristiwa. Peristiwa apa tadi, Nana? Tsunami Pak. Gempa tsunami Pak. Peristiwa alam. Peristiwa alam tentang terjadinya Tsunami. Nah, itu di video tadi Bapak sudah juga menjelaskan ada apa yang dimaksud, yang mana saja yang masuk di pernyataan umum, yang mana saja yang masuk di deretan penjelas, dan yang mana saja masuk pada interpretasi kesimpulannya. Sudah sangat jelas pada video yang Bapak tampilkan tadi ya. Nah, selanjutnya Bapak ini ada LKPD yang akan kamu selesaikan bersama teman-temanmu di kelompoknya masing-masing. Ya, ini Bapak bagikan LKPD-nya ya. Pak. Iya Ya, Pak. sudah diterima LKPD-nya semuanya, Nana Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, silahkan dibuka LKPD-nya ya.
Ya, ini juga akan Bapak tampilkan di layar biar lebih jelas ya LKPD yang akan anak-anak Bapak kerjakan. Ya, sudah terlihat ya. Begini ya untuk LKPD-nya. Sudah terlihat anak-anak Iya, Bapak? Pak. Sudah, Pak. Ya, sama ya yang seperti di tangan kalian semua ya. Nah, Ya. di LKPD ini nanti jangan lupa tulis nama kelompok, nama anggotanya, terus petunjuknya jangan lupa dibaca di situ. Jadi tugas kamu di sini adalah menemukan struktur teks eksplanasi. Ya, yang sudah Bapak sajikan di LKPD ini. Ya, itu di LKPD-mu ada sebuah teks, ada sebuah cerita tentang sosial, ini masalah pengangguran. Ya, jadi nanti tugas anak-anak Bapak semuanya di situ adalah di sini ditulis di format yang sudah Bapak sediakan di LKPD, tulis jawabannya di sini. Yang mana struktur tes eksplanasi di pernyataan umum, yang mana kutipannya, tinggal nanti anak-anak Bapak memindahkan ke kolom yang di kutipan teks ya. Yang kedua ada deretan penjelas, yang ketiga adalah interpretasi. Jadi nanti anak-anak Bapak lihat, pilih cerita di atas ataupun peristiwa di atas, nanti ditulis pada LKPD pada format yang telah disediakan, yang mana pernyataan umum, yang mana deretan penjelas, yang mana interpretasi. Oke ya. Nah, baik, silahkan dikerjakan semuanya per kelompok masing-masing ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Kerjakan dulu. Ya, Pak. Ya, silahkan. Nah, baik. Kalau sudah dikerjakan semuanya, sekarang giliran kalian per kelompok untuk mempresentasikan hasilnya masing-masing. Nanti kelompok yang lain menanggapi ya semuanya ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Silakan kelompok Manggis pertama yang presentasi. Ya, sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok Manggis. Ya, bagus sekali ya penampilan dari kelompok Manggis dan penjelasannya sangat jelas. Ya, semuanya bisa kita terima walaupun tadi ada perbedaan pendapat dan kelompok Apel itu enggak masalah, yang penting sudah menemui titik temu antara diskusi kita tadi semuanya ya. Ya, baiklah. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini materi kita. Sebelumnya Bapak ini ingin bertanya dulu pada anak-anak Bapak ini. Mungkin setelah mengikuti pembelajaran tadi masih ada yang mau ditanyakan. Tadi Nurdin mau bertanya ya, Nurdin ya. Lalu Pak tadi Nurdin. Ya, maaf Nurdin ya. Silakan Nurdin, apa yang mau ditanyakan? Ini Pak, mau bertanya bagaimana menulis teks eksplanasi itu, triknya itu supaya mudah Pak. Oh iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Walaupun tadi kita sudah sama-sama mengerjakannya, tapi bagus ini pertanyaannya. Mungkin nanti Nurdin bisa membuat teks eksplanasi yang banyak nanti di majalah, di surat kabar ya. Nah, cara menulis teks eksplanasi yang baik, Nurdin, atau untuk teman-temannya semuanya, yang pertama kita tentukan dulu dari temanya atau topiknya apa ya. Yang kedua, menetapkan tujuan karangannya. Tujuannya untuk apa? Yang ketiga, mencari data dari berbagai sumber. Nah, kita harus mencari datanya dulu yang benar dari berbagai sumber agar cerita agar teks eksplanasi yang kita tulis itu real, fakta ya, bukan asal-asal karangan, karena teks eksplanasi itu bukan karangan mungkin. Jadi harus kita cari dari berbagai sumber. Yang keempat, menyusun kerangka karangan yang sesuai dengan topik yang dipilih sehingga menjadi sebuah urutan pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi yang berurut. Jangan terbalik-balik ya Nurdin ya. Nah, yang kelima, membuat kerangka menjadi karangan teks eksplanasi.
Itu tadi pertanyaan Nurdin yang sangat bagus ya untuk semuanya. Baik, berarti untuk hari ini kita padai pembelajaran kita sampai di sini. Kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita membuat kesimpulan. Ini Bapak kasih kesempatan kepada Lisa. Dari tadi ini nggak ngomong-ngomong Lisa, di kelompok nggak ngomong. Ya Lisa, silakan beri kesimpulan pertemuan kita hari ini Lisa. Ya, Sariawan Lisa Pak. Oh Sariawan, dari tadi Bapak lihat nggak pernah ngomong nih di kelompok. Bisa dimarah mamanya, Pak. Ya silakan Lisa beri kesimpulan untuk teman-temannya mengenai pembelajaran kita hari ini. Ya Pak, menurut Lisa pembelajaran kita hari ini bisa kita ambil kesimpulannya manfaat dari belajar teks eksplanasi. Itu yang pertama, membaca teks eksplanasi itu bisa menambah ilmu bagi kita yang pembaca ya, khususnya bagi kita pembaca, serta mewujudkan generasi yang cerdas. Ya, Terus yang kedua bisa menambah wawasan kepada kita sebagai pembaca tentang proses terjadinya sesuatu, baik itu fenomena alam ataupun fenomena sosial. Kemudian terakhir menambah wawasan kepada pembaca kita sebagai pembaca tentang hal-hal yang bersifat ilmiah. ya, beri tepuk tangan untuk Lisa. Bagus sekali kesimpulan pembelajaran kita. Nah, berarti untuk hari ini Bapak padai sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Nah, jangan lupa kita berucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah ya semuanya ya. Ya, sudah semuanya kita berdoa dalam hati, bersyukur kepada Tuhan semuanya, berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Ya, selesai. Baik, untuk hari ini Bapak akhiri sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Presentasi dulu ya, Pak. Semua ya. Luar biasa sekali ini. Banyak kali menghabiskan waktu nih Pak. Ya, molor waktunya ya. Baik. Satu yang sendiri. Pak Salullah. Nah, jadi di sini ada beberapa sudah bagus ya nampilannya. Jadi di sini tadi ada beberapa hal ya yang menjadi masukan ini Pak Salullah ya. Pertama tadi waktu yang lagu Insaraya, mungkin kalau punya panjang ya nggak apa-apa, kan? Tapi ini kan waktunya disingkat ini ya, singkat padahal tadi ya. Nah, singkat saja. Ya, kemudian ini motivasi juga tadi flashback ya. Nah, jadi di sini tadi ketika ada yang ngomong absen ya, nah hadir. Jika ada tanggapan, nah saya sering hadir Pak. Dia Pak juga ada tanggapannya, ya kemana ya, jadi motivasi bagi yang lain ya. Jadi jangan ketika bicara ini langsung putus ya. Jadi juga Pak, ini Pak Azhari mengatakan seperti Teh Joshua, tadi kan ada tanggapannya mungkin ya Pak Sarullah. Jadi seperti itu ada perhatian, ya, jadi semacam ada perhatiannya ya. Nah jadi kemudian di sini ya pembukanya tadi sudah bagus saya lihat tadi ya, menyatakan siswa ini siapa yang suka nonton televisi, siapa yang suka baca artikel ya. Nah, jadi itu pembukanya bagus tadi ya. Kemudian saya melihat di per poin ya. Nah, di per poin tadi ini panjang sekali ya. Nah, kalimat teks eksplanasi Bapak jelaskan panjang lebar, bahkan tidak ada jeda, nggak ada titik tadi ya. Langsung bersambung gitu kan. Nah, jadi itu bisa diperbaiki ya Pak. Ya. Nah, karena mikir waktu tadi Pak ini waktunya cuma 30 menit kayak mana ya. Udah saya buru terus. Jadi itu bisa dipersingkat lagi ya. Nah, bisa dipersingkat lagi. Tidak perlu seperti itu. Jadi ini juga tulisannya kecil. Jadi siswa tidak bisa menyimak. Maunya kan singkat itu ya. Nah, singkat kalimat eksposisi adalah tapi tidak bisa sampai sepanjang itu tadi ya.
Pak Saulullah. Kemudian di ciri-ciri teks eksplanasi juga panjang sekali, fakta, jelaskan, penanda urutan, informatif. Sebenarnya kan itu sebenarnya tidak perlu. Jadi seperti saya bilang kepada itu, tulis saja fakta, informatif, penanda urutan. Jadi biar siswa yang mencari tahu. Nah, kalian tahu nggak apa fakta dalam paragraf tadi? Atau tahu nggak apa itu fakta? Kan itu kan bisa kita jelaskan. Kemudian siswa juga cari tahu. Tapi kalau udah kita cantumkan seperti mereka nggak perlu tahu lagi, ya kan? Jadi bisa Bapak buat misalkan dalam bentuk pohon ya. Nah, situ cirinya pohon kelapa, kemudian ada fakta, ada informatif, ada penanda urutan gitu kan. Kemudian juga di per poin tadi ini Pak, artinya ada semacam unsur lah ya. Nah, jadi seperti saya jelaskan kemarin itu per poin itu jangan cuma polos saja seperti kemarin ya. Nah, polos per poin biasa kita buat, tapi ada animasi ya. Nah, ada unsur apa namanya ya, adalah bergerak gitu ya. Nah, misalkan seperti tadi muncul pohon pertama, teks, fakta, kemudian ada informatif, penanda urutan. Jadi seperti itu kan langsung berjalan seperti otomatis. Jadi jangan seperti PowerPoint yang sudah biasa dibuat. Jadi di sini kita sarankan itu ada unsur AR, VR kan. Nah, kemudian AI. Jadi seperti itu. Nah, coba mungkin Pak Saudara bisa lihat channel-channelnya di Google, di YouTube seperti apa kan. Ya muncul ya. Nah, kemudian muncul kedua, ketiga seperti apa. Jadi itu kan ada unsur ininya. Tapi kalau PowerPoint biasa aja itu nantinya tidak ada unsur AI ya. Nah, VL, AR. Kemudian jadi juga ya apresiasi terhadap siswa juga bagus ya. Nah, apresiasi terhadap siswa ya, memberikan apa namanya apresiasi ya. Nah, apresiasi terhadap Terima kasih sudah menyaksikan video saya.